Puan Tanah adalah dewa. Bab 625. Setelah makan siang, Qin Ming meminta Situ Honglian untuk mencari 10 pemuda dan kuat dari masyarakat Honglian, dan menyewa 2 ekskavator untuk pergi bersamanya ke villa yang dibom. Setelah sampai, mereka terkesiap kaget melihat villa yang telah hancur menjadi puing-puing. Betapa besar kebencian dan dendam yang dimiliki seseorang hingga ia bersikap begitu kejam. Jika ada seseorang di dalam villa, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Untungnya, Qin tidak ada di villa saat itu dan beruntung bisa lolos dari bencana. Saudara-saudara, silakan bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok mengikuti ekskavator, dan bantu saya menemukan sesuatu di reruntuhan itu. Ucap Qin Ming sambil berdiri di depan villa yang telah rata dengan tanah. Tuan Qin, Anda terlalu sopan. Katakan saja apa yang ingin Anda temukan. Selama Tuan Qin mengucapkan kata-kata itu, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu, bahkan jika itu berarti menemukan batu bata di sana. Ke-10 pemuda itu sangat menghormati Qin Ming dan berjanji sambil menepuk dada mereka. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu. Qin Ming mengepalkan tangannya, namun, aku tidak akan membiarkan kalian bekerja sia-sia. Terlepas dari apakah kita dapat menemukannya atau tidak, aku akan memberimu masing-masing 2.000 dan mentraktir kalian minum teh saat itu. Meskipun mereka mencari barang-barang di reruntuhan tembok dan reruntuhan, ada 2 ekskavator dan tidak butuh banyak tenaga. Mereka bisa mendapatkan 2.000 yuan dengan mudah, jadi tidak ada yang tidak senang dan semua orang sangat senang. Setelah beberapa patah kata sopan, seseorang bertanya, Tuan Qin, apa sebenarnya yang Anda ingin kami cari? Sebuah benda berbentuk kompas, seukuran telapak tangan. Qin Ming membawa orang-orang dan ekskavator ke sini untuk menemukan benda yang diperolehnya dari cincin kuno itu. Meskipun benda itu kemungkinan besar akan hancur dalam ledakan itu, ia masih memiliki secercah harapan. Setelah menanyakan dengan jelas apa yang mereka cari, 2 ekskavator mulai menggali di lokasi yang ditunjuk oleh Qin Ming. 5 orang mengikuti setiap ekskavator. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mencari-cari di antara puing-puing dan sampah yang dibersihkan oleh ekskavator, mencari apa yang diinginkan Qin Ming. Meskipun sekarang musim dingin, semua orang bekerja dengan penuh semangat. Pertama, ini adalah kesempatan langka untuk membantu Qin Ming, yang juga merupakan suatu kehormatan, dan kedua, mereka bisa mendapatkan hadiah sebesar 2.000 yuan. Setelah bekerja selama hampir 2 jam, sekitar setengah dari villa telah dibersihkan dan fondasinya hampir tergali. Tuan Qin, lihatlah apakah ini yang Anda cari. Pada saat ini, seorang pemuda berteriak dengan gembira. Dia menemukan sesuatu yang tampak seperti kompas dari tumpukan batu bata dan batu. Dia mengambilnya dengan tergesa-gesa dan dengan gembira memberikannya kepada Qin Ming. Pemuda itu menemukan kompas itu. Qin Ming sangat gembira, karena dia tidak punya banyak harapan sama sekali. Dia hanya membawa orang untuk mencarinya karena dia ingin menemukannya. Tanpa diduga, dia menemukannya, dan kompas itu tidak rusak sama sekali, masih utuh. Perlu Anda ketahui bahwa ledakan itu begitu dahsyat hingga seluruh villa runtuh dan bahkan batang baja yang menopang villa tersebut terlepas, tetapi kompas ini tidak rusak sama sekali, yang membuat Qin Ming menyadari sifatnya yang luar biasa. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ini uang untuk membeli teh. Bagilah di antara kalian. Sambil menyimpan kompas, Qin Ming mengeluarkan kantong kertas coklat dari mobil. Ada 20.000 yuan di dalamnya, cukup untuk 10 orang, masing-masing 2.000 yuan. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Qin. Kami tidak sopan jika menolaknya. Tuan Qin, Anda berpikiran terbuka. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda. Silakan beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu lain kali. Tak seorang pun mengambil uang itu, jadi pemuda-pemuda itu mengucapkan beberapa patah kata sopan, mengambil uang itu dan pergi dengan gembira. Setelah mengusir 2 ekskavator, Qin Ming juga pergi dengan mobil bekas yang rusak. Mobil Audi anti peluru miliknya juga rusak akibat ledakan dan dibawa pergi untuk diperbaiki. Namun, dia tidak kembali ke klub teratai merah. Dia tampak berjalan-jalan santai di kota Donghai, tetapi sebenarnya dia sedang mengamati apakah ada orang yang mengikutinya secara diam-diam. Setelah mengalami ledakan tadi malam, Qin Ming menjadi lebih berhati-hati. Villa itu tidak lagi layak huni, dan dia tidak ingin tinggal bersama keluarga dan teman-temannya. Dia hanya dapat menemukan tempat tersembunyi lainnya untuk ditinggali. Dia telah meminta Situ Honglian untuk membantu mencarinya secara diam-diam. Sebaiknya tempat tinggal yang baru itu berada di daerah terpencil, mempunyai pintu dan halaman sendiri, serta tidak ada penghuni di dekatnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pembunuhan seperti ledakan dan melukai orang tidak bersalah. Setelah berkeliling selama lebih dari setengah jam, Qin Ming tidak menemukan siapapun yang mengikutinya, jadi ia menemukan tempat parkir bawah tanah dan memarkir mobilnya. Ia tidak keluar dari mobil, tetapi masuk ke kursi belakang dan mulai duduk bersila dalam meditasi. Ia belum menemukan tempat tinggal baru, jadi untuk sementara ia hanya bisa menggunakan mobil sebagai rumahnya. Untungnya, Qin Ming tidak memiliki banyak tuntutan dalam kehidupan material. Dia bisa tinggal di villa atau rumah anjing, dan dia juga pernah tidur di udara terbuka. Dalam sekejap mata, hari sudah malam, dan Qin Ming menerima telepon dari Situ Honglian, memberitahunya bahwa ia telah menemukan tempat tinggal baru.
Menurut alamat yang diberikan oleh Situ Honglian, Qin Ming berkendara ke daerah kumuh di kota selatan dan berhenti di depan sebuah halaman kecil dengan pintu masuk terpisah. Ini adalah desa perkotaan tua, penuh dengan bungalow yang akan segera dirobohkan. Kata pembongkaran dapat dilihat di mana-mana di dinding. Sebagian besar penduduk telah pindah, dan hanya sedikit orang yang tersisa. Ada juga gang-gang yang bersilangan, dan orang-orang yang tidak mengenal medan bisa tersesat jika mereka berjalan masuk. Qin Ming sangat puas. Rumah itu benar-benar memenuhi kebutuhannya. Rumah itu memiliki pintu dan halaman sendiri, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rumah itu sangat terpencil. Kalaupun diledakkan, tidak akan menimbulkan kerusakan berarti, tidak seperti villa yang hancur berkeping-keping dan uang puluhan juta rupiah hangus menjadi abu. Lagi pula, dia tidak tinggal lama di sini, jadi tidak masalah baginya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini untuk sementara waktu. Bagus, sesuai dengan keinginanku. Qin Ming mendorong pintu hingga terbuka dan melihat sekeliling. Ia mendapati bahwa kamar itu didekorasi dengan sederhana, bersih, dan rapi. Spray di kamar tidur masih baru. Jelas, Situ Honglian menyuruh seseorang membersihkannya lagi. Sekarang musim dingin, tetapi tidak ada pemanas terpadu di sini, jadi kami hanya bisa menyalakan kompor sendiri. Kompor di sudut menyala terang, memberi orang perasaan hangat, yang mengingatkan Qin Ming pada masa kecilnya. Qin Ming menemukan bangku dan duduk di dekat api unggun, bersandar malas di dinding, sambil berpikir betapa nikmatnya minum anggur dan makan. Minum anggur dan menghangatkan diri di dekat api unggun juga merupakan kenikmatan yang langka. Selagi ia berpikir, Qin Ming tak kuasa menahan diri untuk berdiri, bersiap keluar membeli anggur dan makanan, lalu kembali minum sendiri, menikmati rasa yang tampaknya menyedihkan dan sepi, tetapi sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat biasa. Situasi ini juga mencerminkan mentalitasnya saat ini. Ia ingin hidup sederhana, tetapi angin tidak berhenti meskipun pohon ingin diam. Ia harus memanfaatkan waktu untuk menikmati kedamaian dan ketenangan yang langka. Setelah keluar, Qin Ming berjalan santai di gang. Tidak ada lampu jalan di gang, hanya cahaya bulan yang redup. Malam itu berkabut dan sekelilingnya sunyi, seolah jauh dari hiruk-pikuk kota, membuat orang kembali ke alam dan menenangkan hati mereka. Qin Ming tidak terburu-buru membeli anggur. Ia berjalan-jalan di gang-gang yang bersilangan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan bahaya. Jika ada pembunuh lain yang datang ke rumahnya, dia akan dapat merespons dengan mudah. Tolong, ini pelecehan. Saat Qin Ming sedang berjalan santai, tiba-tiba dia mendengar teriakan seorang gadis. Dia segera mempercepat langkahnya dan berlari ke arah asal suara itu. Haha, jalan buntu, gadis kecil, kau sendiri yang masuk ke jalan buntu ini, mau lari kemana? Dasar bajingan kecil, tempat ini akan dihancurkan. Bahkan tidak ada hantu dalam radius 1 kilometer. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tidak ada jalan ke surga atau ke bumi. Aku sarankan kau untuk menyimpan energimu. Tidak akan terlambat untuk berteriak nanti saat kau bermain dengan saudaramu. Saat serangkaian suara laki-laki cabul dan tidak senonoh terdengar, di ujung jalan buntu yang redup, 5 atau 6 pria dengan senyum keperakan di wajah mereka mendekati seorang gadis selangkah demi selangkah, seperti sekelompok serigala ganas yang memburu seekor domba kecil yang malang. Jangan ke sini. Kalau berani ganggu aku jamin kamu bakal disambar petir. Tolong, seseorang tolong aku. Gadis itu begitu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi dan dia berteriak panik. Aku tidak tahu apakah kamu akan tersambar petir atau tidak, tetapi aku tahu bahwa kamu akan dijaga oleh saudara-saudaramu malam ini, dan aku jamin kamu akan berada dalam kegembiraan. Kau sudah melawan kami berkali-kali, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Jika kami tidak bergantian menidurimu malam ini, kau sudah berkeliaran di sini tanpa tujuan. Kami, saudara-saudara, sudah lama menjadi anggota geng Macan Hitam. Kami membiarkanmu pergi karena kami tidak mau repot-repot mengurus gadis kecil sepertimu. Namun, kamu menolak untuk mengubah kebiasaanmu dan masih berani melawan kami. Jika kamu tidak menuruti perintah kami malam ini dan berani melawan, apakah kamu percaya kami akan membakar panti asuhan tempatmu berada? Tidak ada yang perlu dikatakan pada jalan kecil ini. Ayo kita lakukan bersama. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu, dialah yang akan mendapatkannya. Dari percakapan kedua belah pihak, Qin Ming memahami bahwa orang-orang ini adalah penjahat dari geng Macan Hitam, dan mereka tampaknya mempunyai dendam terhadap gadis yang terjebak itu, yang berasal dari panti asuhan. Saat dia berbicara, 5 atau 6 penjahat bergegas maju satu demi satu, dan Qin Ming, yang berdiri di tembok, dengan cepat membantu. Pada saat ini, seorang gangster yang baru saja berlari ke depan gadis itu tiba-tiba ditendang di selangkangan oleh gadis itu. Dia segera menjerit melengking dan jatuh, menutupi selangkangannya. Gadis itu berubah dari penampilannya yang sebelumnya panik, lemah, dan tak berdaya, dan tiba-tiba berubah menjadi harimau kecil yang ganas. Setelah menendang, dia meninju mata gangster lainnya. Penjahat yang dipukuli itu tiba-tiba menjadi lebam-lebam, menutup matanya dan menjerit kesakitan. Kamu tidak bodoh. Kamu tahu cara berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Melihat pemandangan ini, Qin Ming untuk sementara waktu melupakan ide menyelamatkan orang dan memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi berkembang.
Lagi pula, dia pindah ke sini untuk menjaga profil rendah dan menghindari terekspos sebanyak mungkin. Para perusuh itu hanya sibuk mengganggu gadis yang dipaksa masuk ke jalan buntu, dan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang muncul di dinding. Mereka tampak menonton pertunjukan itu seperti sedang duduk di atas gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau. Sialan, dasar jalan kecil, berani melawan. Kau ini cari masalah saja. Malam ini kami tidak hanya akan memperkosamu, tapi juga akan menjualmu ke rumah bordil untuk melayani pelanggan. Para penjahat yang tersisa sangat kesal dan semakin ganas dalam serangan mereka. Gadis itu tampaknya telah mempelajari keterampilan bela diri, tetapi kekuatannya terbatas. Dia memulai dengan serangan diam-diam dan berhasil menjatuhkan dua orang. Namun ketika para penjahat itu semakin agresif, dia tidak dapat bertahan. Tak lama kemudian dia dijepit ke tanah oleh dua penjahat itu. Meskipun dia berjuang sekuat tenaga, dia tidak dapat melepaskan diri. Tolong. Aku akan menikahi siapapun yang bisa menyelamatkanku. Gadis itu benar-benar panik dan berteriak histeris. Kau masih ingin menikah? Tunggu sampai kami para lelaki bergantian berhubungan seks denganmu, baru kau bisa menjadi kekasih kami. Si penjahat terkemuka tertawa terbahak-bahak, mencengkeram pakaian gadis itu dan merobeknya menjadi dua bagian dengan kasar. Terungkapnya seksualitas gadis itu secara tiba-tiba semakin merangsang sifat buas para perusuh itu, dan mereka tidak sabar untuk berbuat apapun yang mereka inginkan. Gadis, ingat apa yang baru saja kau katakan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Ming tidak tahan lagi, dan turun dari langit seolah-olah dibantu oleh Tuhan. Bab 626. Qin Ming jatuh dari atas tembok, seolah-olah dibantu oleh Tuhan. Para penjahat ini tidak sebanding dengannya dan langsung tersungkur. Mereka tergeletak di tanah sambil meratap. Para penjahat ini bahkan tidak melihat siapa yang memukul mereka. Ikut aku. Qin Ming tidak ingin memperlihatkan dirinya, jadi dia memeluk pinggang gadis itu tanpa berkata apa-apa, melompat ke dinding, dan menghilang di kegelapan malam. Aduh, sakit sekali, siapa di daerah Melayu yang memukulku? Tunggu aku bangun kalau berani. Sial, di mana orangnya? Si jalan kecil itu juga hilang. Ini benar-benar menyebalkan. Aku bahkan tidak melihat siapa yang memukulku. Siapa di antara kalian yang melihatnya dengan jelas? Sial, aku bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum aku disergap. Sungguh licik dan tercela. Jika aku menemukannya, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Para penjahat itu meratap. Meskipun masing-masing dari mereka hanya terkena satu pukulan atau satu tendangan, mereka semua dipukuli dengan parah. Setelah mereka akhirnya pulih, mereka menemukan bahwa orang-orang yang menjatuhkan mereka dan gadis itu telah hilang. Mereka mulai mengumpat. Mereka tidak melihat siapa yang telah memukul mereka, dan mereka tidak tahu kepada siapa harus meminta balas dendam, sehingga mereka hanya bisa mengumpat dengan keras untuk melampiaskan kemarahannya. Kejadian sebelumnya terlalu cepat, gadis itu hanya melihat seseorang muncul tiba-tiba, dan para penjahat itu tumbang satu persatu, lalu dia digendong oleh seseorang dan segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah sadar kembali, dia berjuang dalam kepanikan, turunkan. Turunkan aku. Qin Ming menoleh ke belakang dan melihat tidak ada seorang pun yang mengejarnya, jadi dia meletakkan gadis itu ke dalam pelukannya dan mendesak, cepatlah dan berhati-hatilah saat kau berjalan sendirian di malam hari. Terima kasih telah menyelamatkanku. Gadis itu menutupi dadanya yang compang camping dan menatap Qin Ming di bawah sinar bulan yang redup, dengan penuh rasa terima kasih berkata, aku bahkan tidak tahu namamu. Aku pasti akan membalas budimu saat aku punya kesempatan di masa depan. Panggil saja aku Lei Feng. Kata Qin Ming sambil tersenyum, menatap gadis itu beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Gadis itu tidak terlalu tua, sekitar 20 atau 12 tahun. Dia bukan tipe yang lembut dan imut. Dia berambut pendek dan berpakaian netral. Mata dan alisnya memancarkan jiwa heroik yang jarang dimiliki wanita. Dia cukup cantik, dengan kecantikan yang sejuk dan netral, bagaikan bunga mawar berduri. Singkatnya, gadis ini sangat istimewa. Dia akan meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang pada pandangan pertama. Tidak heran para gangster itu memiliki niat jahat terhadapnya. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali lagi. Kakak, jangan pergi. Kamu belum memberitahuku nama aslimu. Gadis itu buru-buru mengejarnya dan berteriak dari belakang. Jika kita punya kesempatan untuk bertemu lagi lain kali, aku akan memberitahukan namaku. Demi menjaga kerahasiaan, Qin Ming tidak menyebutkan namanya, dan langkahnya semakin cepat, sehingga gadis itu tidak dapat mengejarnya meskipun dia berlari dengan kecepatan penuh. Aku sudah hafal penampilanmu. Aku pasti akan membalas budimu lain kali kita bertemu. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar, gadis itu harus berhenti dan berteriak ke belakang Qin Ming, ngomong-ngomong, namaku Lu Jiaqi. Gadis yang menyebut dirinya Lu Jiaqi itu tidak tinggal lama, seolah-olah dia khawatir para penjahat itu akan mengejarnya. Dia akhirnya diselamatkan dan lolos dari cengkeraman mereka, dan dia tidak ingin tertangkap lagi, jadi dia berbalik dan berlari ke gang lain, dengan cepat menghilang di kegelapan malam. Qin Ming berjalan-jalan di sekitar daerah kumuh, membeli sebotol anggur putih, dan beberapa makanan ringan seperti kacang tanah, kacang kapri, dan kaki ayam kemasan di sebuah supermarket kecil di pinggir jalan, dan kemudian kembali ke rumah barunya.
Setelah kembali ke kediamannya, Qin Ming duduk di dekat api unggun, menyiapkan beberapa makanan ringan, dan mulai minum sendiri, dalam suasana hati yang cukup borjuis kecil. Dia tidak menggunakan tenaga dalamnya untuk menetralkan efek alkohol. Setelah minum lebih dari setengah botol minuman keras, dia merasa pusing. Dengan bantuan alkohol, dia terhuyung-huyung ke tengah halaman, mencabut belati peminum darah, dan mulai menari-nari dengannya sesuka hatinya. Pelataran rumahnya tidak terlalu luas, lebarnya sekitar 4 meter, hanya cukup untuk berlatih tinju. Qin Ming tidak menggunakan energi sejatinya. Gerakannya terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang lembut dan terkadang cepat. Gerakannya memotong atau menebas, atau menusuk atau mencungkil. Semuanya adalah gerakan dasar, lugas, tanpa tipu muslihat. Padahal, dia tidak pernah belajar ilmu pedang, dan yang dia tekuni adalah ilmu luar biasa, yaitu tidak memiliki gerakan tetapi tetap memiliki gerakan. Tanpa disadari, Qin Ming memasuki kondisi misterius. Dia tidak yakin apakah dia sedang menari dengan pedang peminum darah atau sedang ditarik aktif oleh pedang peminum darah. Seolah-olah keduanya telah menyatu. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia telah menjadi pedang peminum darah. Memasuki kondisi misterius ini, Qin Ming melupakan sekelilingnya, berlalunya waktu, dan rasa lelah. Dia terus mengayunkan belati haus darah. Pedang bergerak seiring dengan jantungnya, dan jantungnya mengikuti pedang. Cahaya pedang berkedip-kedip dan bertahan, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Waktu berlalu dengan tenang, langit berubah pucat, dan sinar matahari pertama di pagi hari bersinar, meliputi kota Donghai dan Qin Ming. Saat ini, Qin Ming masih menari dengan pedang. Dia menari selama setengah malam. Tiba-tiba, pedang peminum darah terlepas dari tangannya dan terbang ke atas dengan sudut tertentu. Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba terbangun dari keadaan tidak sadarnya dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraih belati peminum darah yang terlepas dari tangannya. Melihat pedang haus darah itu lagi, pedang itu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba pedang itu berhenti bergerak maju, berbalik, dan kembali ke tangannya. Mengendalikan benda melalui udara, mengendalikan pedang terbang, menjadi satu dengan manusia dan pedang. Qin Ming telah melihat para master memamerkan keterampilan pedang terbang mereka melalui udara, dan dia segera menyadari bahwa dia juga telah mencapai alam seperti itu, jika tidak, pedang peminum darah tidak akan dapat kembali dengan sendirinya. Untuk memastikan tebakannya, Qin Ming melemparkan pedang peminum darah lagi, lalu meraihnya di udara. Pedang peminum darah yang terbang itu berbalik dan jatuh ke tangannya lagi. Mengonfirmasi bahwa ia benar-benar telah mencapai tingkat tinggi dalam mengendalikan objek melalui udara dan mencapai kesatuan manusia dan pedang, Qin Ming tidak dapat menahan kegembiraannya. Senyum gembira muncul di wajahnya dan ia tertawa terbahak-bahak beberapa kali. Kesatuan manusia dan pedang adalah alam tertinggi yang dikejar oleh para pengguna pedang sepanjang hidup mereka. Manusia adalah pedang dan pedang adalah manusia. Pedang ada di dalam diriku dan aku ada di dalam pedang. Setelah Anda mencapai level ini, Anda dapat mengendalikan pedang dan membunuh orang dari jarak jauh semudah mengambil sesuatu dari tas. Akan tetapi, tidak mudah untuk mencapai level ini. Sangat sulit. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit pendekar pedang yang mampu mencapainya. Pertama-tama, ki sejati harus mencapai tingkat ketebalan tertentu. Tanpa dukungan ki sejati, keinginan untuk mencapai kesatuan antara manusia dan pedang serta mengendalikan pedang terbang hanyalah angan-angan belaka. Hal ini saja sudah membuat kebanyakan orang tidak mampu. Selain itu, seseorang harus mencapai kondisi pikiran tertentu. Kesatuan manusia dan pedang bukan hanya tentang latihan pedang, tetapi juga pikiran. Berlatih ilmu pedang memiliki bentuk, setidaknya ada jejak yang bisa diikuti, tetapi memurnikan pikiran tidak berwujud, tidak ada aturan yang harus diikuti, tidak dapat dilihat atau disentuh, dan seseorang harus melalui semua jenis kehidupan sebelum keadaan pikirannya dapat disublimasikan. Bahkan lebih sulit untuk mencapainya. Hampir setahun yang lalu, Qin Ming menjadi buta. Bagi orang biasa, menjadi buta dan hidup dalam kegelapan sejak saat itu merupakan pukulan kejam yang tidak semua orang dapat tahan. Butuh waktu beberapa bulan baginya untuk menyesuaikan diri dan secara bertahap melepaskan kekhawatirannya serta menyesuaikan pola pikirnya. Setelah buta selama lebih dari setengah tahun, mata Qin Ming secara ajaib pulih secara kebetulan dan ia memiliki kemampuan perspektif yang luar biasa. Hidupnya kembali cerah, tetapi kegembiraan ini juga merupakan ujian. Selain itu, Qin Ming kehilangan kedua orang tuanya saat ia masih muda, tumbuh sendirian dengan tuannya, dan bekerja sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun. Ia mengalami ujian dan badai hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah melihat semua penderitaan di dunia dan merasakan pasang surut kehidupan. Pengalamannya jauh melampaui orang-orang biasa. Setelah mengalami begitu banyak pasang surut dalam hidup, semua ini adalah harta yang sangat berharga. Qin Ming akhirnya mendapat pencerahan saat setengah mabuk dan setengah terjaga tadi malam. Keadaan pikirannya menjadi lebih baik, dan dia secara tak terduga dan masuk akal mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan pedang. Sambil merasa gembira, Qin Ming jelas merasakan bahwa kesadaran spiritualnya juga menjadi jauh lebih kuat, energi sejatinya menjadi lebih murni dan kuat, dan dia bergerak menuju level ke-6 Seni Misterius Netherworld. Seni Misterius Netherworld terbagi menjadi 9 level, dan setiap 3 level merupakan titik balik utama. Sekarang setelah ia menguasai level ke-5, langkah selanjutnya adalah memengaruhi level ke-6.
Justru karena level ke-6 merupakan titik balik dan lebih sulit ditembus daripada 5 level sebelumnya, sekarang setelah ia mencapai kondisi penyatuan antara manusia dan pedang, ia memiliki kondisi mental untuk memengaruhi level ke-6. Yang tersisa hanyalah menunggu akumulasi energi sejati. Qin Ming merasa segar kembali. Ia tidak merasa mengantuk atau lelah meskipun tidak tidur semalaman. Ia terus mengayunkan pedang peminum darah, melemparkannya berkali-kali, dan mengambilnya kembali berkali-kali, mengonsolidasikan keadaan kesatuan antara manusia dan pedang serta menguasai rahasia pedang terbang. Setelah mencoba berkali-kali, Qin Ming menemukan bahwa pedang peminum darah tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia dapat menggunakannya untuk menyerang apapun yang dia inginkan. Dikombinasikan dengan kekuatannya, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apakah ada orang di sana? Seseorang keluar untuk bernapas. Saat matahari sudah tinggi di langit, Qin Ming tiba-tiba mendengar suara pintu digedor dan teriakan. Bukan seseorang yang mengetuk pintunya, tetapi seseorang di jalan tempat halaman itu berada. Aku beri kamu waktu seminggu untuk pindah. Kalau tidak, kami akan merobohkan rumahmu dan kami tidak akan bertanggung jawab jika kamu terbunuh. Kamu harus menanggung akibatnya. Apakah kamu mengerti? Juga, kemana saja kamu sekitar pukul 10 tadi malam? Apakah kamu keluar? Apakah kamu melihat orang yang mencurigakan? Jawablah dengan jujur. Kemudian terdengar lagi teriakan-teriakan buas, suaranya arogan dan mendominasi. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk melepaskan indera spiritualnya, dan melihat 7 atau 8 pemuda berkumpul di halaman kecil sekitar 60 atau 70 meter jauhnya. Beberapa dari mereka memiliki mata hitam, dan beberapa memiliki wajah dan hidung memar. Jelas bahwa mereka telah dipukuli dalam 1 atau 2 hari terakhir dan belum pulih. Setelah diselidiki, Qin Ming segera menyadari bahwa para pemuda ini adalah para penjahat dari geng macan hitam yang telah diberi pelajaran tadi malam. Masing-masing dari mereka memegang sekop di tangannya dan mengenakan helm pengaman yang biasa digunakan di lokasi konstruksi. Mereka tampak sangat tidak yakin dan tampak seperti penjahat. Hal ini terlihat dari aksi mereka yang mendesak warga untuk pindah, bahwa mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan pembongkaran di kawasan kumuh tersebut, dan sikap mereka sangat arogan dan tidak masuk akal. Tak lama kemudian, sekelompok preman keluar dari halaman itu dan mengetuk pintu rumah lainnya. Mereka mendatangi rumah-rumah, mendesak mereka untuk pindah dan mencari orang mencurigakan yang memukuli mereka tadi malam. Meski mereka tidak melihat dengan jelas siapa yang memukul mereka tadi malam, mereka yakin akan satu hal, si pembunuh tinggal di dekat sini dan pasti tidak jauh dari sana. Kalau tidak, ia tidak akan kebetulan lewat dan memergoki mereka sedang berbuat jahat. Jadi, mereka mendatangi rumah ke rumah untuk mencarinya dengan dalih mendesak mereka untuk pindah. Qin Ming secara alami tidak takut pada para penjahat ini, tetapi dia tidak ingin berurusan dengan mereka dan mengekspos dirinya sendiri, jadi lebih baik menghindari mereka. Dia hanya mandi, dan sebelum para gangster datang ke pintunya, dia diam-diam memanjat tembok dan meninggalkan daerah kumuh itu. Bersambung.